dibagi 100 ya. Jadi di situ 4 kali 3 12, 24 dikali 8 dibagi 100 ya. Kita mendapatkan Y dari B, Y dari A. Dari A adalah, dia adalah tingginya itu tadi berapa tingginya? 5 meter. Sampai ke bawah tuh 5 meter. Berarti 5 ditambah YD dari B 1,92. Jadi ini 1,92 meter. Kita mendapatkan 6,92 meter. Gitu ya. Nah, sehingga kalau mau dilihat potongannya, potongan di B, kita lihat seperti ini. Sini ada 9,55 ton dan di sini 0,9 ton. Di titik B ada 10 ton. Di titik A sudah diketahui, maka di situ ada gaya dalam. Di titik D ada gaya dalam berupa MD, MD, dan DD. Sementara di sini ada juga I sama dengan 2 ton per meter, sejarak 2 meter. Gitu. Nah, sehingga untuk sigma momen di D sama dengan 0, kita langsung mendapatkan MD ya. Belum pakai transformasi ya. Nah, di situ MD sama dengan, mulai dari bawah, 9,55 ton dikalikan jaraknya adalah 2 meter terhadap titik D, dan kemudian RHA 0,9 ini ditambah 0,9 dikalikan jaraknya YD adalah 6,92 yang ini, terus kemudian dikurangi 10 negatif ya, kurangi 10, kemudian YD itu adalah 1,92 yang ini. Oke, kemudian ada lagi beban 2 ton per meter dengan bentang 2 dengan jarak terhadap D adalah 1 meter ya. Dari sini kita dapatkan ya, bisa dicari ya, 9,55 dikali 2 ditambah 0,9 dikali 6,92 dikurangi 10 berarti 19,2
itu, kemudian dikurangi 4, kita mendapatkan 2,128 ton meter. Nah, di sini untuk yang di titik D kita melihat ada garis singgung di situ yang menyebabkan sudut theta, ya. Nah, di sini diketahui tangen theta sama dengan dy per dx. Itu ya. Nah, di sini kita ketahui y-nya sama dengan 4 kali 3 kali x 10 dikurangi x dibagi 100, ya. Ini sama dengan 120x dibagi 100 dikurangi 12x kuadrat dibagi 100 sama dengan 12x dikurangi 1,2x kuadrat, gitu ya. Nah, kita mendapatkan y aksen atau dy per dx itu sama dengan 12 dikurangi 2,4x, gitu. Sehingga apabila x sama dengan 2, maka kita mendapatkan tangen theta. Permisi, Bu. Yes. Itu pembagiannya udah bener ya? Nggak jadi 1,2 sama 0,12. Ini yang kan dibagi 100. Ini yang sebelah kanan. Oh, 0,12 ya? Iya, ya, iya. 0,12. Oke, thank you. 0,12. Ini ya. Berarti di sini 0,24 ya. Sampingnya juga, Bu. Bukannya jadi 1,2 berarti. Oke, 1,2. Jadi 0,24. Gini kah? Jadi 1,2 kali 2 gitu ya. Dikurangi 1,2-nya ini dikali 1. Saya koreksi ya. 1,2 dikali 1 kali 1 1,2 dikurangi 0,48 gitu. Sama dengan 0,72. Oke. Coba tolong dicarikan arkus tangen dari sehingga tetanya jadi berapa apabila tangannya 0,72. Ya, Kois tolong dicarikan. 35,75. 35,75 derajat. Kita mendapatkan sin tetanya berapa? Kemudian cos tetanya berapa? Kalau sin 0,58. Kalau cosnya 0,79. Itu? Bentar. 0,36.
0,37. 37. Iya. Yang lain sama? 0,81. Loh, iya toh, sinus theta sinus 35,75 0,58. Cos tetanya sinus 35,75 itu berapa? 0,58. Itu betul. Kosinus 35,75 adalah 0,81. Ya. Cosnya, Bu. Ya, cosnya 0,81. Oh, iya, Bu. Gitu ya. Nah, saya pindah. Oh iya. Iya, Bu. Iya tah? Benar? Oke. Benar, Bu. Oke, saya duplikasi ya. Supaya kita lihat di sebelah. Ini saya hapuskan yang bagian sini. Saya hapus bagian atas ya. Sini cosnya sudah ketemu. Terus kemudian turunannya juga sudah ketemu. Sigma momen di D-nya dapat. Kita akan melihat transformasinya terhadap sumbu yang baru terhadap theta 35,75 itu. 35,75. Nah, maka untuk mau semuanya ditransformasikan terhadap sumbu itu boleh ya. Saya punya sudut begini, saya punya X dan Y, terus kemudian di sini saya transformasi pakai warna biru lah ya, pakai warna biru. Di situ ada ND cos theta, kemudian ini ada ND sin theta ya. Oke. Terus kemudian di sini DD, ini sumbu Y-nya kalau sampai bawah seperti itu. Saya rapikan, maka di sini ada DD sin theta, dan yang bagian bawah sini adalah DD cos theta. Jadi ya, yang miring itu tadi saya mempunyai ND dan saya mempunyai tegak lurus di sini adalah DD. Tegak lurusnya adalah DD, dan di sini saya punya theta. Itu jadi saya transformasikan menjadi ND cos theta. Apabila ini X dan ini adalah Y, maka di sini ND sin theta, dan di sini adalah D sin theta dan DD
DD cos theta. Ya, tidak seperti yang kemarin, yang sekarang yang saya proyeksikan adalah gaya dalamnya. Sehingga kalau kita lihat di potongan itu, sigma horizontal sama dengan 0, kita akan mendapatkan gaya dalamnya dulu. Ya, gaya dalamnya dulu kita lihat ND cos theta ditambah DD sin theta, ya, horizontal dulu, terus kemudian ditambah 10, terus kemudian dikurangi 0,9 itu sama dengan 0. Ya, kita mendapatkan itu, sehingga kalau cos itu adalah 0,81 ND ditambah sinnya 0,58 DD sama dengan 9,1 negatif. Kita mempunyai beberapa persamaan di sini, persamaan A lah. Ya. Terus kemudian kita lihat sigma vertikal sama dengan 0. Ya. Kita mendapatkan ND sin theta dikurangi DD cos theta, begitu. Ya. Ditambah 9,55 dikurangi 2 dalam bentang 2 meter sama dengan 0, sehingga sinnya adalah 0,58 ND dikurangi 0,81 cosnya DD, ya. Terus 9,55 dikurangi 4, jadi sama dengan negatif 5,55. Di sini kita punya persamaan B. Nah, tinggal kita melakukan eliminasi, ya, eliminasi atau ya eliminasi boleh, substitusi boleh, atau substitusi boleh. Persamaan A dan persamaan B untuk mendapatkan berapakah ND, berapakah DD. Ya, ini adalah persamaan matematika biasa. Sampai sini ada pertanyaan? Ini penyelesaiannya sedikit berbeda dari yang kemarin. Dipilih ini karena di sini beban yang harus diproyeksikan banyak, ya, sehingga untuk menghindari kesalahan, maka yang diproyeksikan adalah gaya dalamnya. Tetapi dalam hal ini gaya dalam harus lakukan sedikit proses eliminasi atau substitusi untuk mendapatkan ND dan DD. Ya, cukup jelas sampai sini? Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk garis pengaruh berarti hanya untuk portal aja atau juga pelengkung? Pelengkung juga sama. Kalau garis pengaruh, ya, garis pengaruhnya itu pelengkung juga sama aja sih. Garis pengaruh itu sama, portal dengan ini sama aja. Jadi kalau misalnya itu dia jembatan, ya kan, gaya yang bekerja untuk garis pengaruh itu mesti vertikal, ya, bergeraknya mesti vertikal. Atau kalau misalnya kita lihat T-nya tuh biasanya kan kalau kita gambarkan gitu. Jadi X bergerak-gerak, ya. T sama dengan 1 satuan. Jadi kalau di sini adalah A, B, S, RTA, RTB, tidak ada ini kan, tidak ada beban horizontal,
maka di sini bisa digambarkan gitu. Sama aja sih. Dia tidak apa namanya? Ya, dia tidak berbeda dengan portal biasa. Nah, kalau seperti ini untuk mendapatkan garis pengaruh HA dan HB gimana? Kalau RVA diketahui seperti itu, HA dan HB gimana? Bisa ya? Ini dilakukan analisa. Ya, kalau RVA begitu, RVB begitu secara vertikal, ya. Jika P sama dengan satu satuan di A kan mesti langsung RVA ya. RVA sama dengan 1. Maka bagaimana dengan HA? Ini RVA. Ini adalah HA. Terus kemudian ini adalah RVS. Ini adalah HS. Ya, sigma momen di S sama dengan 0. Jadi HA apakah bisa digambarkan? Bisa ya. Jika kita mengetahui berapakah H, berapakah setengah L, ya kan? HA sama dengan setengah L, HA-nya dikalikan dengan H, begitu. Ya, ini didapatkan dari H dikali HA sama dengan RPA dikalikan dengan setengah L. Setengah L. Izin. Setengah L. Ya, jadi HA apakah bisa digambarkan? Bisa ya. Apakah HB bisa digambarkan? Bisa juga. Ya, dilihat dari sisi kiri dan dilihat dari sisi kanan. Gitu aja sih sebetulnya, ya. Jadi siapa yang nanya? Terima kasih, Bu. Jelas ya. Jadi nanti kalau mau diambil potongan mana ya prosesnya sama dengan yang kita kerjakan tadi barusan. Cuman kita melihat di situ patternnya, kita ambil pattern RVA ya sama RHA atau RVB dan RHB. Ada lagi kah yang bertanya? Ini ujian agama semua yang hari ini. Atau ada beberapa yang nanti siang yang muslim. Iya ya, kenapa kok itu ya, apa? Maksudnya kok mendahului ini ya. Jadi akhirnya mengacaukan kuliah yang masih berjalan ya. Campur nih antara ujian dengan yang masih kuliah nih. Oke, ada bertanya lagi. Ya, silakan. Kalau misalnya sudutnya negatif itu berarti nanti tinggal dimasukin di rumus gradien terus jadi negatif atau bagaimana? Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak masalah toh. Oh iya. Tapi kalau kamu kalau kamu misalnya pusing ya boleh kamu flip kamu flip horizontal ya nggak apa-apa. Jadi gradiennya semuanya jadi positif. Jadi kalau di sini kan kamu pandang dari sini ya. Di sini kamu pandang dari sini. Terus temenmu mandang dari sebelah sana, dari sebelah. Jadi kamu saling berpandang-pandangan dengan temenmu, terus strukturnya di tengah-tengah kalian berdua kan boleh kan?
Jadi sebelah kirimu adalah sebelah kanannya temenmu kan? Iya. Ya boleh kayak gitu, terserah, boleh aja. Supaya simple, kita matematikanya nggak terlalu rumit ya. Di sini kita matematika kita pakai untuk dimanfaatkan untuk menganalisa. Ya, jadi bukan untuk membuktikan macam-macam. Tapi kita menggunakan matematika untuk menganalisa. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain? Bu, permisi mau Ya, tanya. silakan. Itu kalau di flip berarti semua arah gayanya juga ikut berubah ya, Bu? Kalau misalnya gini, saya tak gambarkan. Kamu misalnya punya kayak gini kan? Ini B, ini A. Jangan sampai keliru. Nah, kan misalnya di sini ada H gitu ya, ada horizontal gitu ya. Nah, di sini kan kamu mempunyai bayangan, titik bayangan misalnya di sini titik C. Titik bayangan titik C. Sementara yang mau kamu analisa di sini adalah titik D. Nah, itu boleh kamu flip, kamu jadi buat begini. Boleh aja kan? Nah, jadi di sini adalah S-nya. Di sini adalah A-nya. Jadi A-nya kan tertekan ya. A-nya tertekan. Ya toh? Terus kemudian S dan D. Ini adalah D. A-nya ditekan ya. Jadi strukturnya nggak boleh berubah. Jangan sampai nanti hanya kebalik gitu. Hanya malah ke arah kanan. Jadi A-nya tertarik ya. Jadi nggak boleh merubah beban ya. Bebannya harus tetap berperilaku terhadap strukturnya apa. Kalau misalnya seperti ini kan, A-nya dalam kondisi dia ditekan ya, ini di sebelah kanan juga A-nya ini di flip gitu. Jadi tetap dia dalam kondisi tertekan strukturnya gitu ya. Iya, Bu, tapi mau yang apa? Maksudnya itu gaya dalam D di D itu loh, Bu. Apa ikut tetap ke atas apa ke bawah, Bu, arahnya? Yang sudah di flip. Yang sudah di flip. Iya. Kalau yang sudah di flip seperti ini kan kamu motongnya gitu. Iya kan? Iya, Bu. Motongnya gitu, jadi ya untuk yang B seperti itu ya, momennya begitu, normalnya begitu, D-nya gitu kan, sama aja sih. Itu ya. Oh, jadi tetap ke bawah ya, Bu ya? Itu kalau di flip, kamu flip. Tapi kalau misalnya apa namanya, ini kan khawatir kalau bingung ya. Kalau kamu khawatir bingung, maka kan ini tetanya menjadi itu. Nah, tetanya menjadi positif sehingga gesernya ke bawah. Harus memenuhi kaidah. Jadi jangan gesernya ke atas ya. Gesernya tetap ke bawah karena sudah kamu flip ya. Tetapi kalau dalam posisi yang di sebelah sini kalau kamu ambil, maka nah di sini adalah D ya, di sini adalah DD gitu kan. Iya, Bu. Nah gitu, jadi kaidahnya nggak boleh kacau ya. Ini adalah
MD, ini MD. Ini kalau sudah di flip, kamu mau merubah seperti itu boleh. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, jadi apa yang didapatkan di sini dengan apa yang didapatkan di sini belum tentu sama kan? Karena kan di sini vertikalnya begitu. Ya. Vertikalnya aja begitu. Jadi untuk di sini D-nya yang didapatkan di sini akan menjadi positif kan? Karena di sini sekilas ya kita lihat di situ vertikalnya ke atas. Tapi untuk D yang di sini yang kita dapatkan dia menjadi negatif. Nah, yang betul yang mana? Nah, flip itu kan hanya bantuan ya. Flip itu hanya merupakan bantuan. Jadi analisa yang kalian dapatkan di sebelah sini terus ditunjukkan dengan gambarnya. Ini gambarnya bagaimana gitu. Gambarnya seperti apa ya? Karena di sini tetanya kan berbeda. Tetanya berbeda. Harus ditunjukkan gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, saya nggak tahu kalau itu di flip nggak bisa ya. Oke, Kah? Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ya.